bagaimana Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah yang kemudian diabadikan dan dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini yang harus kita lakukan. Baik, bisa nanti diawali dengan catatan ada 3 motivasi utama bagi seorang penuntut ilmu jika ingin belajarnya diridhoi oleh Allah. Jadi ini baru berangkat, belum ngaji, Allah sudah puji itu. Ya, ada orang baru berangkat dari tempat dia menetap, mau belajar, itu sudah Allah puji. Belajarnya belum dimulai. Ya. Yuk kita mulai. 1. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, berniat tazkiyah. Ya. Abasa wa tawalla, ada sosok yang wajahnya agak kurang nyaman, lantas ia berpaling ketika datang seseorang tunanetra, anjahul a'ma. Wa ma yudrika, padahal tahukah engkau wahai Muhammad SAW, la'allahu yazzakka, dia datang itu dengan niat tazkiyah. Tuh. Ya, yazzakka itu kan dari satu unsur kata. Asalnya dari kata tazkiyah, nanti kita bahas. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan tazkiyah di sini? Yahsulu lahu zakatun wa taharatun fi nafsi. Dia termotivasi untuk zakatun wa taharatun, membersihkan dan menyucikan keadaan jiwanya. Pelan-pelan ya. Coba buka Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 129. 1, beri catatan dulu. Lalu diberikan tambahan plus ya, ayat 151. Nanti kita akan ngajinya Quran bil Quran. Sudah? Nah, di sini tidak ada, cuman saya perdalam nanti dengan tafsir yang lain, saya berikan penjelasan sebagai pendalaman. Di situ ada doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam ketika keduanya tuntas mengerjakan perintah Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Karena ini pernah saya singgung beberapa kali, jadi saya tidak jelaskan kembali tentang kisah ini. Secara singkat saja, ketika tugasnya sudah selesai dikerjakan dan tegak kembali bangunan Ka'bah, ini ilustrasinya, maka keduanya alaihimassalam berdoa di samping Ka'bah itu. Nanti doanya diurut ayat 127, 128, dan 129. Nanti ayat 127 dan 128 itu diantara menjadi doa sunnah yang kita bisa bacakan. Di antaranya setelah tawaf, sholat 2 rakaat, bisa baca doa itu, atau saat ke masjid. Karena gambaran Baitullah itu kan nanti pancarannya menjadi masjid sebagai kiblat. Itu boleh baca di ayat 127 sampai 128. Jelas? Halo? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi kalau udah sholat kita minta, ya Allah semoga amal kita diterima. Kan belum tentu tuh tahu dari mana amal kita diterima. Karena itu ba'da sholat kita baca itu. Nah, saya seringkali membiasakan kalau sudah mengaji, ngajar apa, suka baca itu supaya bermohon kepada Allah setidaknya ada bagian yang diterima. Nanti yang kedua itu untuk menguatkan diri kita dan keluarga supaya dijaga keimanannya. Waj'alna yahmukillah waj'alna muslimaini, ya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, mohon jaga keislaman kami dan seluruh anak cucu keluarga. Kan? Muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya. Kemudian terusnya apa? Ummatan muslimatan lak wa arina mana sikana wa tub alaina innaka antat Rahim. Jadi di situ 1, menjaga diri dan keluarga. Yang kedua, ditunjukkan oleh Allah cara belajar agama dan berkehidupan yang benar. Yang ketiga, kalau salah dibimbing untuk balik lagi ke jalan yang benar. Kayak kalau ada masalah di rumah tangga, salah ucap, ke masjid, sholat, minta supaya dibimbing lagi.
di kantor ada yang salah, rezekinya nggak bagus, sehingga berpengaruh pada kehidupan rumah tangga, masjid, sholat, minta sama Allah, baca, dibimbing lagi. Orang yang terbiasa zikirnya dengan itu akan dijaga dalam hidupnya supaya tidak mengalami hal-hal yang tadi kita urai. Nah, selanjutnya yang ayat 129, ini doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus seorang rasul yang istimewa, yang lahirnya di kalangan penduduk nanti yang hidup di tempat yang istimewa ini. Karena Rasul Agung ini, Rasul Mulia ini istimewa, keduanya bermohon supaya lahirnya pun dekat tempat yang paling istimewa. Dan tiada lain, tiada bukan, yang terlahir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dimohonkan membawa 4 tugas. 1, yatslu alaihim ayatika, menyampaikan ayat. Ini wahyunya berupa ayat. Dan dikabulkan, karena itu semua isi Al-Quran disebut ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, dan seterusnya. Jelas? Terus, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan ini secara terperinci, teratur menjadi kurikulum hidup. Ya, menjadi kurikulum hidup. Karena kitab itu artinya sesuatu yang tersusun dengan rapi, sempurna, dan tuntas. Disebut kitab. Makanya buku yang bagus disebut kitab, buku yang sudah jadi. Ada pengantarnya, daftar isinya sampai ujungnya, dan sempurna susunannya, terus terukur. Al-Quran kenapa disebut dengan Alkitab? Karena memang urutannya sempurna, tidak ada celahnya dari awal sampai akhirnya. Nah, tuntunan Nabi itu sempurna, jadi nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, yang dibawa oleh Nabi itu sempurna, tinggal kita pelajari yang sempurna itu. Bagaimana turunannya, memahaminya, mengamalkannya. Nah, itu poin-poinnya. Jadi kalau sholat subuh itu 2 rakaat sempurna, tinggal jalani aja, gak usah terlampau soleh pengen nambah 3 misalnya, ya kan? Atau kreativitas yang lainnya, tinggal cara menjalaninya gimana. Kalau yang kunut dalilnya apa, kalau yang tidak kunut bagaimana caranya, supaya nanti jangan sampai imamnya kunut di belakang bilang bid'ah, atau imamnya tidak kunut di belakang sujud sahwi kan. Nah, itu dipelajari poinnya supaya kesempurnaan itu terasa dengan baik saat mengamalkannya. Itu maksudnya. Nah, turunan-turunan selanjutnya di sini nanti ada yu'allimuhumul kitab, di sini disampaikan lewat hadis, jalan hidupnya disebut dengan sunnah. Jadi kalau hadis itu kurang lebih begini perbedaannya. Ma usnida aw thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyatin aw khilqiyatin, ya? Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, atau sifat dan sikap yang sempurna dari perilakunya. Itu hadis. Lawan dari qadim. Kalau Al-Quran sifatnya qadim, ya kan? Kemudian kalau hadis itu sesuatu yang baru. Quran qadim. Karena itu Quran bukan makhluk. Jelas? Baik. Nah, kemudian kalau di antara apa yang disampaikan Nabi ini, Nabi praktekkan menjadi jalan hidup yang beliau pilih. Nah, itu sunnah namanya. Ya, dari akar sesuatu yang diikutin. Jadi ada tapak kita ikutin, nah itu sunnah namanya. Jelas? Baik, tapak itu membekas, ada jejaknya, ada asarnya. Makanya yang terambil dari bekas ini disebut dengan ma'thur. Pernah dengar zikir ma'thurat? Ma'thurat itu maksudnya yang disusun jejak-jejak dari kenabian zikirnya ini, disusun jadi topik-topik, jadi subtopik. Itu poinnya yang ingin saya pahamkan. Jadi nggak semua yang Nabi sampaikan itu Nabi praktekkan juga dalam hidupnya. Tidak semuanya. Nanti kita bisa rinci. Nah, nanti ada yang memang jalan hidup Nabi khusus buat Nabi, ada yang memang kita bisa ikuti yang terbuka untuk kita semua. Contoh yang khusus buat Nabi, tahajud itu wajib bagi Nabi. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah saat beliau diangkat jadi Rasul yang paling istimewa. Nah, bagi kita tetap sunnah. Walaupun kita berusaha tiap waktu bangun, kalau tidak sempat mengerjakan, nggak berdosa. Jelas? Misal, dalam bab rumah tangga, Nabi menikah lebih daripada 4 istri. Khusus untuk Nabi. Anda nggak usah ikut-ikutan. Untuk lebih dari itu, atau membuat kreativitas yang melampaui batas-batas tafsir. Misal, izin Bu ya, saya nggak akan mendalami, cuman sekilas aja. Ketika sampai di An-Nisa itu,
Ya, di pembukanya kan jelas masna wa thulatha wa ruba', 2 atau kemudian 3 atau 4. Nah, di sini ada yang berlebihan sampai menjumlahkan wa-nya pakai penjumlahan. 2 plus 3 plus 4. Jadi ada potensi 9. Kemudian ada lagi yang mengkalikan 2 kali 3 kali 4. Nah, itu terlampau berlebihan. Ya, nggak usah ketawa. Ya, itu jauhkan aja. Itu poin saya. Maksudnya ini ada yang sunnah. Sunnah itu nanti dibagi 2, yang khusus buat Nabi, yang umum untuk kita umatnya bisa ikuti. Ya, ada hal-hal tertentu yang hadisnya ada tapi Nabi nggak kerjakan. Misal makan daging bob, itu masuk takrir dari riwayatnya Khalid bin Walid. Ya, bob hewan khusus yang ada di gunung, di gurun pasir. Ya, ada yang menyebutnya kayak kadal Arab misalnya apa gitu kan. Tapi itu hewan khusus, bukan kadal juga, bukan biawak. Bob, nggak usah maksa, bob. Nah itu. Tapi Nabi nggak makan karena seleranya bukan itu. Ya, selera Nabi kan yang kambing gitu kan, bagian tertentunya gitu ya. Nah, Anda kalau mau ikut itu ya silahkan. Nah, tapi kalau Anda misalnya juga, maaf, kata dokter ini ada kondisi fisik yang nggak bisa makan daging kambing, nggak harus dipaksakan. Aduh, saya menyalahi sunnah. Bukan. Ya, justru sunnahnya berpindah kepada yang lain untuk menjaga kesehatan. Bagi pelaku militer, nah itu tidak ada pilihan untuk mencari hewan-hewan yang analoginya sama dengan Bob tadi. Ya, karena Khalid itu kan jenderal militer. Ya, perang kemana-kemana kan tidak setiap di gurun pasir ketemu kambing guling. Nah, makanya kalau nggak tahu rumus itu nanti sulit ketika akan bertahan di medan perang. Ada gerilya, ada di hutan, ada di rawa, dan sebagainya. Apa yang harus dimakan? Nah, inilah fikirnya. Pentingnya apa? Fikih. Kemudian setelah itu, hikmah. Hikmah itu mana? Jadi kalau ngaji tafsir, kemudian kita praktekkan ke ibadah, ingin lebih sempurna ibadah kita, maka ini dalilnya. Ada dalil ayatnya, ada hadis penjelasannya, ada hikmah maknanya. Contoh, ini sederhana tapi dalam. Bab sholat. Ibadah kan yang paling pokok. Setelah kata iman, dalam Quran pertama kali disebutkan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Berarti penting. Saking pentingnya sholat disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sholat ini kalau mau kita bagus, sempurna dalam pengertian fikih dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan dengan pengertian yang baik, kan kita itu konsepnya dunia dapat, akhirat dapat. Kalau akhirat itu urusan pahala. Hasanahnya bentuknya pahala. Sekali kita tunaikan dengan kadar keikhlasan, dapatlah 10 poin. Bila ditunaikan berjamaah kali 27. Ditunaikan di masjid kali 25. Singkatnya begitu. Kalau kita keluarkan hadis-hadisnya. 1 keduanya, 2 ketiganya tidak diukur tunggal. 1, 2, 3 tidak begitu. 1 kedua 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. Nanti kalau kita biasakan, dalam sakaratul maut sebelum pulang ditampakkan pahalanya. Kalau pengen cepet ya silahkan, tapi sesuai jadwalnya ya, ajalnya masing-masing. Nah, untuk dunia, itu sifatnya keberkahan. Sholat itu membawa keberkahan. Di antara berkahnya itu, bisa berdampak pada perubahan perilaku menjadi lebih baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bisa memberikan ketenangan. Saya ulangi, bisa memberikan ketenangan yang lebih kepada jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, zikrullah yang paling tinggi itu salat. Itu di Quran surah 20 ayat 14. Wa aqimus salata li dzikri. Oke. Nah, jadi ada dampak akhiratnya, ada dampak dunianya. Kalau ini ingin kita dapatkan dengan sempurna, rumusnya 3 itu. Ayat. Ini karena ibadah mesti ada dalil. Ada nggak ayatnya tentang sholat ditujukan kepada Nabi? Ada, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan perintah ayat itu ada, Nabi ajarkan lewat hadis. Begini cara menunaikan sholat. Misalnya di hadis Muslim di nomor hadis 397, Nabi mengajarkan kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi dari mulai wudu. Idza qumta ila shalah fa asbigil wudu. Kalau engkau mau sholatnya sempurna, wudu sempurnakan dulu. Artinya kalau wudhunya nggak sempurna, berpengaruh pada kesempurnaan sholat. Wudhu tidak benar, hanya memburu cepat-cepat saja, maka sholatnya pun pasti akan berantakan. Ya, kepala harusnya diusap, ini rambut yang disentuh. Takut. Nah, pasti sholatnya buru-buru, nggak akan nyaman. Itu berdampak.
Kemudian tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Dengarkan instruksi dari untuk yang qamat. Ya, untuk yang qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qadnya di situ takrib. Takrib itu mendekatkan pada sesuatu. Qad itu ada tahqiq, ada taukid, ya takkid, ada yang takrib. Takrib itu maksudnya untuk mendekatkan. Qad qamatis shalah, salat sudah mau dekat nih, mau kita tunaikan. Maksudnya itu. Coba khusyukkan hatimu. Rasakan mungkin di salat terakhir yang kau kerjakan. Mungkin kau nanti saat sujud boleh jadi itu jalan kau pulang menghadap Allah. Maka hatinya akan beda seperti itu. Oke, nah ini ayat diajarkanlah caranya oleh Nabi dari takbir sampai salam. Jadi ada bacaannya, ada caranya, ada hikmahnya. Hanya problemnya yang ketiga ini jarang dibahas kekinian. Sehingga kita jarang menemukan sekarang orang sholat seperti sahabat Abu Bakar yang baru takbir sudah nangis karena merasakan hikmah dari kalimat Allahu Akbar. Gampangnya begini, maaf ya, maaf sekali lagi, dari sekian ribu kali kita sholat, paham nggak apa yang kita baca dan kita lakukan dalam sholat kita? Jadi selama ini kalau ingin menuntut sahnya sholat saja, selesai dengan membaca dan melakukan gerakan itu sah, selesai. Kalau ngejar pahalanya dan ngejar menghilangkan tuntutan kewajiban, jadi tuntas, kewajiban diangkat. Tapi keberkahan dari sholat itu sendiri, karena dibaca tidak dipahami, keberkahannya berkurang. Kehusyuan jadi agak kurang, karena nggak paham yang dibaca. Nah, hikmah mengajarkan kita, membimbing kita untuk memahami apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, sehingga kita bisa menempatkan makna itu dalam kehidupan kita. Coba yang umrah, ngerti nggak maksudnya itu? Umrah itu apa? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa dimulai di Hajar Aswad? Hajar Aswad itu batu apa? Artinya? Batu hitam. Asalnya saat turun itu hitam atau putih? Seputih apa? Susu. Kenapa jadi hitam? Dosa siapa? Anda manusia bukan? Nah, mungkin di antara menghitam itu sumbangan dari dosa yang kita bawa. Itulah sebabnya kenapa fitrah kita itu aktif saat melihat Ka'bah, apalagi Hajar Aswad, karena merasa mungkin dalam diri kita ada dosa yang harus dibersihkan. Belum tawaf sudah menangis, karena terkoneksi antara fitrah dengan bagian itu. Jarang dikaji. Terus kenapa dari Hajar Aswad sampai Makam Ibrahim kalimatnya cuma sederhana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Kenapa sampai Makam Ibrahim? Kenapa dari Makam Ibrahim sampai Rukun Yamani bebas minta apa saja? Terus kenapa dari Rukun Yamani kok tiba-tiba dikoreksi menjadi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina? Itu ada maknanya. Sa'i juga demikian. Kenapa disebut ta'i? Saya juga bingung kenapa sa'i menjadi rali-rali kecil. Saya cari kalau rali-rali besar apa gitu bahasa Arabnya, itu nggak ketemu saya. Ya. Nah, itu nanti ada maknanya semua. Kenapa dari Safa, kenapa ke Marwah, kenapa tengah-tengah kita agak cepat jalannya. Yang laki-laki lari-lari kecil demikian seperti yang disebutkan itu. Tapi itu bukan makna sa'i. Tahallul, kenapa disebut tahallul? Ya. Nah, ini semua itu ada hikmahnya. Dan ini ada ilmunya dan diajarkan. Dari sholat nih, kenapa waktunya disebut subuh, ada 2 dengan fajar? Kok bisa siangnya zuhur, padahal bahasa Arabnya nahar. Ya, nahar itu kan siang, tapi kok sholatnya sholat zuhur? Sore itu masa al-khair, kok sholatnya sholat asar? Sampai ke malam, maghrib, isya. Kenapa nggak sholat lail, tapi sholatnya isya? Itu ada maknanya. Itu kalau kita bisa memiliki waktu khusus untuk mencoba mencari hikmah makna itu, latihanlah. Sepekan saya pengen ini, sepekan saya tahu makna waktu sholat itu apa, lalu praktekkan dalam hidup. Kita akan dapatkan suasana kehidupan yang berbeda. Tidak sama. Oke. Nah, ini 4 ini dimintakan. Yang terakhir, nah, wa yuzakkihim, itulah poin bahasan kita, tazkiyah. Jadi, inti keberhasilan seseorang berislam memahami ayat, mengikuti sunnah Nabi, mendalami hikmahnya, puncak tertingginya ini tazkiyah, membuat dia lebih bersih, hidupnya lebih suci. Nah, inilah nanti buahnya disebut dengan akhlak. Inilah inti kehidupan, ada di sini inti hidup itu. Ini yang disebut Nabi, innama bu'itsu liutammima. Ada riwayat salihal akhlak, ada riwayat makarimal akhlak di Al-Baihaqi Syu'abul Iman. Ini intinya. Jadi dari semua inti ajaran ini mengerutnya ke sini.
Jadi kalau ada orang hafal Quran tapi tidak berakhlak, itu mohon maaf, belum diakui sempurna. Langsung bahkan oleh Allah. Jadi kalau Anda buka Quran surah ke-35, Fatir, di ayat ke-32, itu ukuran standarnya akhlak dulu. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Akhlak, ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Keberkahan seorang penghafal Quran, ahli Quran, bukan berapa banyak dia menghafalkan ayatnya, dan berapa indah kemampuannya menyebutkan kanan, atas, kiri, pojok, macam-macam dan sebagainya. Bukan itu standarnya. Standar keberhasilan dia berapa banyak huruf ayat Al-Quran itu, hurufnya, ayatnya yang merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Umar itu cuma dengan 2 huruf, Toha, langsung berubah jadi pribadi yang lebih baik. Wa hasuna islamu, masuk Islam, keislamannya bagus. Anda sudah Yasinan, Al-Kahfian, Baqarahan, nah coba dicek berapa banyak tuh. Oke? Nah, inilah ini akhlak. Nah, sekarang ini yang uniknya ini bukan ilmu takatik ya. Kajian kami, kajian sanad. Ya, bukan dasar dari media sosial. Ya, tak-taka yutaktiku, tiktokan, gitu kan? Nah, itu yang tadi. Khalaqa, ini asal penciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Nggak ada sama sekali, jadi ada. Oke? Bukan mengadakan dari bahan yang ada, bukan. Nah, kalau manusia bisa bikin meja, bahannya sudah ada. Oke? Tapi kalau tidak ada sama sekali, menjadi ada, itu khalaqa. Yang bisa berbuat itu, subjeknya disebut khaliq. 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 Ya? Karena itu Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Ditemukan di mana? Di Quran surah ke-15 Al-Hijr. Di ayat berapa? Ayat 28. Sudah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalim min hama'im masnun. Ketika Allah firmankan kepada seluruh kalangan malaikat dan sebagian makhluk yang ada pada saat itu, sungguh akulah Khaliq yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Karena itu selain Allah nggak bisa disebut Khaliq. Dan fitrah kita ketika disebut Khaliq pasti menunjuknya kepada Allah. Jelas? Baik. Nah, penciptaannya khalaqa. Karena itu setiap Allah ciptakan pakai khalaqa. Khalaqas samawati wal ard. Khalaqal mauta wal haya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Oke. Yang tercipta disebut makhluk. Oke? Makhluk. Perhatikan baik-baik. Khaliq, khalaqa mencipta, yang tercipta makhluk. Makhluk ini membawa sifat bawaan yang mulia tertanam pada dirinya. Disebut khuluq namanya. Khuluqun. Jama' dari ini akhlak. Ini karakter utamanya akhlak. Ini tertanam dalam inti hidup namanya takwa. Nih, ini agak dalam ya. Tolong hati-hati berjuang melawan setan membawa kantuk. Ya. Inti akhlak ada di takwa. Saya ulangi, inti akhlak ada di mana? Takwa. Nanti ini ada dalam nafas. Biar sekalian bingung. Nafas ada di dalam kolbu. Kolbu ada di dalam sodrun. Jamaknya sudurun. Jadi dalam sodrun ada kolbun, dalam kolbun ada nafsun, dalam nafas ada takwa. Lawan dari takwa nanti ada fujur. Ya, di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang harus kita aktifkan tuh yang takwa ini. Kalau takwanya kita aktifkan, maka keluarlah semua potensi baik yang ada terbawa dalam bawaan hidup kita. Semua sifat-sifat baik, akumulasi sifat baik itu disebut takwa. Jadi kalau ingin menginginkan akhlak mulia, caranya aktifkan takwanya.
Maka akan tampil dalam diri kita kejujuran, kesabaran, keteladanan, kemuliaan. Sumbernya di sini semua. Nah, setan berusaha mengganggu itu. Dia ganggu dari mulai jalan masuknya dari paling depan, paling awal. Sadrun, jamanya sudur. Alladhi yuwaswisu fi sudur. Jadi dia tuh mencegah, kalau masuk dari sini nggak bisa dicegah dari nafas, dia akan cegah di kolbu. Nggak bisa cegah di kolbu, dia ganggu di sadrun. Supaya nggak keluar pada diri kita. Jadi alih-alih mata kita itu bisa melihat yang baik, dipalingkan oleh dia melihat kepada yang tidak baik. Nah, ini fungsi kita sekarang bagaimana menekan yang fujurnya sehingga tidak keluar yang buruk. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang keluar yang buruk dari sifat fujur disebut su namanya. Karena dia melewati nafas, lewat nafas dulu keluarlah su. Nafas ketemu su, disingkat nafsu. Ini bukan otak-atik, Ibu nggak usah ketawa. Saya pakai dalil, Bu. Dalilnya mana, Ustadz? Quran surah 12, Bu. Ayat berapa, Ustadz? 53, Bu. Sebelah mana? Kiri atas. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau nggak dikendalikan itu, yang aktif fujur, dia melewati nafas, alih-alih keluar sifat baik, keluar su. Maka disifatilah nafas dengan sifat su. Disebutlah di situ nafsu. Paham nggak sampai sini? Nah, ini dasarnya. Jadi kalau kita sampai ke akar, ketemunya seperti itu. Nah, tugas kita sekarang adalah membangkitkan takwa. Kalau takwa bagus, keluarnya ini akhlak. Itulah sebabnya kenapa setiap ibadah itu muaranya selalu takwa. Salat itu kan untuk meningkatkan takwa. Dzalikal kitabu la hudal lil muttaqin, itu orang takwa. Siapa orang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Terus puasa misalnya. Setiap kita puasa, Ramadan lah yang pokok. Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu yang umrah, yang haji. Intinya ke sini. Tahu dari mana? Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang tidak haji kan kurban di sini kan? Coba kurban intinya di surat Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini poinnya. Jadi kenapa kita dituntut ibadah? Supaya jadi orang baik. Karena takwa itu menghidupkan akhlak. Akhlak membawa perilaku kita menjadi baik. Itulah sebabnya ketika disebutkan tujuan ibadah, kadang dirinci sampai kebaikannya. Contoh, kenapa sholat? Supaya takwa aktif. Kenapa takwa aktif? Supaya akhlak muncul. Kenapa berakhlak? Supaya baik. Orang tidak baik sumbernya dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, atau mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal, yang diingkari oleh jiwa kita. Maka muncullah Quran surah 29. Ayat keberapa? 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal. Ini dah. Nah, karena itu inti seseorang disebut sempurna ketika dia ibadah, itu ketika muncul akhlaknya. Dan akhlak tuh nggak mungkin muncul di luar ibadah, nggak mungkin. Akhlak tuh bawaan dari hasil ibadah. Karena bawaan sifat dari kehidupan. Ya, ini Khaliq mencipta khalaqa, yang tercipta makhluk, sifat bawaannya khuluq. Khuluq ini dilatih lewat apa? Lewat ibadah. Dari mana taunya persamaan khalaqa dengan ibadah? Quran surah ke-51. Ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Disitulah ketemu antara khalaqa dengan ibadah. Hasilnya ke sini. Jadi kalau kebaikan yang dihasilkan dari pendidikan formal, itu disebutnya adab. Asalnya itu. Asalnya bukan akhlak tapi adab. Makanya Nabi menegaskan, saya itu tidak punya guru, gak pernah sekolah. Oke? Karena siapa yang mengajarkan saya? Langsung Allah. Jadi secara formal Nabi diajarkannya oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan adab kepada saya Allah.
dan menyempurnakan itu lewat syariat melalui ibadah. Ya, nanti standarnya akan beda. Di Jepang Anda bisa temukan adab, di Amerika adab, karena itu ada peradaban, tapi belum tentu ada perakhlakan. Kalau disiplin bagus, ngantri iya, tapi zina juga banyak. Faksyanya ada, kan itu faksya. Hah? Paham ya? Nah, jadi akhlak itu di atas adab, lebih tinggi. Akhlak di atas adab, bisa membentuk peradaban, tapi belum tentu membentuk apa? Perakhlakan. Nah, cara untuk mendapatkan sifat akhlak berubah jadi baik itu disebut tazkiyah namanya. Jelas? Cara kita untuk mendapatkan itu dengan kata kerja, maka jadi tazakka, yatazakka. Tapi kalau kita ingin cepat belajar jadi orang lebih baik, maka buang taknya menjadi yazakka. Barulah kita paham di sini kenapa Allah mensifati dengan kata yazakka bukan yatazakka. Perhatikan kalimatnya. Lihat baik-baik. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, bukan yatazakka. Karena kenapa? Abdullah bin Abi Umi Maktum itu datang ngaji kepada Nabi, pengen cepat berubah jadi orang baik. Itu. Jadi kalau Anda mau berangkat, mau ngaji, dimanapun itu, motivasi pertamanya, berusahalah niatkan supaya berubah jadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Nah, harus dipandang orang. Rugi kita selalu mengamati komentar orang lain. Yang penting Allah menilai kita baik, cukuplah itu. Wa kafa billahi hasiba. Yang penting cukup Allah nilai saya. Kalau sudah merasa punya Allah, nanti dilapangkan hatinya. Tak peduli orang mau bilang apa, sepanjang sudah konsisten dalam kebaikan, itu terjaga. Dan tidak harus membalas dengan cara yang tidak baik. Kalau sudah jadi hamba Allah, sifat kasihnya muncul tuh, maka disebut ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba berapa di antara kita saat ini yang kita ingin belajar itu punya niat berubah jadi orang baik menurut Allah. Nanti setelah pulang dikoreksi. Ini kata-kata ini sudah baik belum menurut Allah nih? Kan dihisab. Ke anak-anak itu kata-katanya baik gak? Ya. Ke pasangan, ke kerabat dan sebagainya. Kan dihisab. Imam Nawawi itu kalau malam selalu sholat dan berusaha mencari tempat yang agak gelap supaya konsentrasi ingin dilihatnya karena Allah, menghindari dilihat manusia gitu. Tapi satu kali itu terlacak di antara sahabatnya sampai diriwayatkan ke kita sampai hari ini. Di antara yang meriwayatkan ada di antara muridnya. Jadi beliau selalu membaca waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun, dan diarahkan ayat itu kepada dirinya. Jadi ketika orang menyebut Syekh sudah hebat, sudah ilmunya banyak dan sebagainya, justru Imam Nawawi menempatkan dirinya sebagai sosok yang dihisab. Hentikan tuh Nawawi, dia tetap akan ditanya. Hentikan Nawawi, dia tetap akan ditanya. Nah, mengaji yang baik itu diajarkan lewat ayat ini. Jangan batasi pada keadaan fisik kita. Tidak bisa melihat menurut manusia, dianggap kurang. Tapi kita istimewa di hadapan Allah, kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya kenapa sifat keduniaan dijatuhkan melalui ayat ini dengan sifat-sifat keakhiratan. Kan Nabi menghadapi pembesar dunia kan? Tapi dijatuhkan oleh Allah dengan seseorang yang sangat sederhana, terlihat tidak ideal, tapi ketika dia berniat menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Anda tidak harus malu, Anda mewah di hadapan Allah dengan akhlak yang mulia. Sekalipun ada orang banyak update status tentang dunianya. Jelas? Itu dulu, nanti latihan satu-satu. Jadi seperti itu cara belajarnya. Yang paling pokok itu tazkiyah. Kenapa didahulukan tazkiyah di sini? Karena ketika 4 diminta, dijawabnya oleh Allah 5. Itulah sebabnya kalau Anda masih nyimak tadi di awal, saya kan minta Anda catat setelah ayat 129 ada ayat 151 kan? Coba lihat baik-baik. Mintanya 4, dijawabnya 5. Dan posisi tazkiyah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu nomor 4. Tapi Allah jadikan itu nomor urutan kedua setelah ayat. Karena tetap harus ada ayat dulu. Karena tidak mungkin dapat tazkiyah kecuali lewat ayat. Jadi kalau Anda ingin menjadi kita, pribadi yang lebih baik menurut Allah, maka ikuti panduan Allah. Jangan menentang ayat Allah. Gitu. Makanya tetap ayatnya didahulukan. Di ayat 151, di Quran surah yang kedua Al-Baqarah. Perhatikan baik-baik. Doa yang di ayat 129,
Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Jawabannya, kama arsalna fikum rasulam minkum. Teman-teman kalau paham bahasa Arab, itu kita akan memuji Allah dengan kalimat yang sangat luar biasa ini. Jawabannya itu langsung menusuk dengan setiap diksi, bahkan huruf-hurufnya. Ini mintanya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Jawab langsung, kama arsalna fikum rasulam minkum. Nabi Ibrahimnya kan sudah nggak ada, Nabi Ismailnya sudah meninggal, tapi seakan-akan ditempatkan di hadapan Nabi Muhammad dengan mengatakan, Muhammad, dulu Ibrahim Ismail pernah minta begini, aku jawab untuk menetapkan tingginya derajatmu. Seakan-akan dihadirkan lagi, Ibrahim Ismail, ketika engkau minta dulu, aku hadirkan persis seperti yang engkau mintakan. Jelas? Yatsdu, perhatikan kalimatnya. Satu, ke sini dulu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatsdu alaikum ayatina. Ayat. Setelah itu yang kedua, wa yuzakkikum. Perhatikan urutannya. 4 dipindahin sama Allah ke urutan 2. Selanjutnya, wa yu'allimukumul kitaba. Tetap ini. Nomor 3. Wal hikmah. 4. Yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan hal-hal baru yang belum kau ketahui rahasianya. Karena itu jadi orang Islam pasti pintar, pasti cerdas. Karena akan selalu menemukan penemuan baru yang belum tentu orang tahu. Jadi kalau jadi muslim belum cerdas, belum sempurna keislamannya itu. Bangga jadi orang Islam. Ya, bangga. Jadi orang Islam itu mesti bangga. Tapi kebanggaan itu jangan hanya jadi klaim di lisan. Buktikan dengan pendalaman untuk belajar Islam yang benar. Karena nggak ada satupun dalam sejarah orang masuk Islam nggak pintar, tuh nggak ada. Kalau berislamnya benar. Anda silahkan cek. Kapan Bilal jadi pintar? Ketika masuk Islam. Kapan Ibnu Abbas jadi jenius? Ketika masuk Islam. Kapan Khalid semakin jenius dalam strategi militer? Ketika masuk Islam. Anda silahkan cek. Semuanya ketika masuk Islam itu jadi hebat-hebat. Nah sekarang, kan Qurannya sama. Hadisnya sama. Syahadatnya sama. Kenapa hasilnya beda? Boleh jadi kemampuan dan motivasi kita untuk berislam tidak sebaik orang-orang dulu pernah menghadirkannya. Maka bangga dulu. Setelah itu teladan. Nah, kenapa ditempatkan nomor 2? Ingin memberikan sebuah penguat. Orang yang betul-betul belajar ayat dengan baik, ukuran pertamanya bukan berapa banyak dia menghafal hadis. Bukan klaim bahwa saya kajiannya paling hadis, paling sunnah, paling Quran. Bukan itu. Coba cek akhlaknya bagaimana. Karena itu dalam kajian hadis yang bersanad biasanya yang dimulai itu selain innamal a'malu binniyat, itu ada hadis ar-rahimun. Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamukum ayarhamkum man fis sama. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau orang benar belajar hadisnya, selain kuat hujahnya, akhlaknya juga mulia. Itulah sebabnya seringkali saya tekankan di setiap pengajian, jaga sikap, jaga akhlak, hindari celaan. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang. Ya, kenapa? Karena tujuan utama belajar itu seperti itu. Guru juga begitu. Guru begitulah, hati-hati loh. Ya, itu akhlak itu masuk kategori yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa dhaharat siyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau Anda ingin belajar pada guru yang benar, 4 cirinya kata Imam Nawawi. 1, pakar di bidangnya. Kalau mau belajar Quran, ke pakar Quran. Ya, ini juga di Masjid An-Nur ini kalau bikin kajian punya database. Periksa kepakaran ustadznya apa. Jangan dipaksakan. Ustadz dipaksa menyampaikan materi yang bukan bidangnya. Kawan saya pulang dari Saudi. Kuliah. Di King Abdul Aziz University. Pulang ke Indonesia. Diminta ngajar tafsir. Cerita ke saya sambil ketawa. Kenapa antum? Syekh, saya ini di Saudi ngambil jurusan pertanian. Tentang nanam kurma. Pulang ke sini suruh ngajar tafsir. Kan? Saya bilang, ya udah ajarin aja tentang nanam kurma. Surat An-Nahl, saya bilang, gimana cara nanam kurma itu?
Ketawa tuh. Nah, jadi teman-teman tuh cek dulu begitu. Tidak semua orang yang ke Arab itu juga belajarnya tentang pengetahuan agama. Gitu. Ya, jadi didalami dulu. Dalam itu ada ukurannya nanti, makanya di Timur Tengah itu ada tingkatan. Ya, ustadz itu umum sifatnya. Nanti misalnya ada da'i, di bawahnya mubaligh. Mubaligh ada da'i. Kemudian setelah itu naik ke atas sedikit. Ya, naik ke atas. Setelah jadi da'i nanti alim. Alim nanti boleh mufti. Mufti qadhi. Kalau qadhi itu sudah nggak bisa ditawar dan ada konsekuensi hukuman. Kalau mufti berhak ngasih fatwa. Tapi pilihan pada Anda. Mau dikerjakan tidak, hubungan Anda dengan Allah. Tapi fatwanya dikasih. Tapi kalau orang sudah mufti, Anda nggak boleh tanya dalil. Karena itu manusia dalil. Kalau Anda tanya nggak sopan. Mufti itu nggak harus sebutkan dalilnya. Kalau di Timur Tengah ditanya, misalnya Syekh, apa hukumnya masuk masjid, khatib sedang menunaikan khutbahnya, ya, apakah saya tahiyatul masjid atau langsung duduk? Dia akan jawab langsung. Nah, Anda nggak boleh tanya dalil. Misal, beliau jawab, langsung duduk saja. Jangan tanya, mana dalilnya? Itu pasti Anda akan diusir itu. Kalau nggak percaya saya, pergi ke yang lain, katanya gitu. Nah, karena kenapa? Karena manusia dalil. Kalau beliau ngajar di kalangan pelajar untuk jadi mufti, dibahas kitabnya runtut. Runtut seperti itu. Nah, kalau kalangan-kalangan mubaligh hanya menyampaikan saja. Kalau tidak yakin dengan itu, cek lagi. Nanti tanya pada alim, ngaji kitab, ngaji kitab, ngaji kitab. Seperti itu caranya. Ya, saya pernah dulu di Bekasi ngajar, awal-awal tuh. Begitu ngajar, nyampaikan materi. Saya persingkat untuk memudahkan. Kita bikin PowerPoint. Maka ada jamaah keberatan, ini bukan ngaji kitab katanya, ngaji PowerPoint. Maka DKM-nya diingatkan, sampai dibikin flyer sendiri sama jamaah itu. Ngaji itu bawa kitab gitu. Alhamdulillah, kan diingatkan. Alhamdulillah, bersyukur. Saya bilang santri saya, coba bawa kitab-kitab tuh yang di perpus, gak usah semua, secukupnya aja di mobil. Kumpulin semua kitab tuh, penuh mobil itu. Jadi begitu masuk, saya datang, dikumpulkanlah kitab-kitab itu. Kagetlah orang-orang ini kan. Saya mohon izin, memang kajian saya bukan kajian kitab. Kajian saya kajian kutub sebenarnya. Ya. Kutub itu jamak dari kitab. Ini kitabnya ini. Baru saya rinci. Ini bab tauhid. Kalau belajar yang ini, nah ini kitabnya. Ini di Timur Tengah dipelajari anak SD. Kalau ini yang SMP. Ini yang di kampusnya yang digabungkan. Satukan semuanya. Nah, untuk memudahkan, kalau saya baca satu-satu kan panjang. Karena itu saya rangkum isinya menjadi PowerPoint untuk memudahkan. Kalau Anda yang tanya kemarin, dalilnya mana nih kitabnya? Tolong yang tanya, tolong baca kitabnya ini. Ternyata baca kitab pun tidak bisa. Kan jadi masalah. Tanya dalil, nuntut dalil, bawa kitab, minta dibacain. Nah, itu pada kondisi demikian, kita harus memahami kondisinya. Tapi pengajar pun mesti bijak untuk melihat keadaannya. Karena memang begini di Indonesia, kualifikasi dan seleksi semacam itu hampir tidak ditemukan. Sehingga semua orang jadi ustadz. Semua orang jadi kiai. Yang video call sama malaikat pun jadi kiai gitu. Astagfirullah. Udah lupain sini. Ini ya. Jadi kenapa itu nomor 2 untuk menjadi ukuran standar. Saya nggak pengen Anda ngaji bagus, hafal ayat, hafal hadis, paham dalil, tapi dalil itu digunakan untuk bertengkar. Itu belum lulus itu ngajinya. Belum lulus. Ngaji yang benar itu dalil dipakai memperbaiki diri. Dekat sama Allah, ajak orang lain supaya dekat Allah. Bukan untuk berselisih. Saya sering katakan, kalau ada orang ngaji dengan saya, menjadikan alasan sebagai peluru untuk menembak orang, saya tidak akui sebagai murid. Karena menyalahi manhaj. Menyalahi Quran. Jadi Quran yang mana yang diajarkan? Hadis yang mana yang dipelajari? Nabi itu datang untuk merangkul, bukan memukul. Mencintai, bukan untuk mencelakai. Nanti ada babnya tersendiri. Kapan porsinya ustadz, kapan porsinya jamaah. Ini kadang-kadang jamaah lebih daripada ustadz. Ustadznya biasa-biasa, jamaahnya rame gitu kan. Itu akan terjadi akhir zaman. Kalau sekarang terjadi ya itu hati-hati aja. Paham? 1. Jadi niatkan mengaji untuk memperbaiki diri. Orang yang berniat karena Allah dan Rasulnya untuk belajar agama, memperbaiki dirinya lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, itu saat mulai berangkat langsung Allah puji orang itu. Ya. Jelas? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Pakai za bukan za. Ya. Za. Jelas? 1. Yang kedua, cepat. Sebelum yang kedua saya bacakan dulu tafsirnya. Ayahsullahu zakatun wa taharatun fi nafsi. Ya, yang dimaksud ya zakat itu
adalah hadirnya, berhasilnya ia untuk mencapai kebersihan dan kesucian dalam jiwanya. Jadi ada potensi yang tidak baik di jiwa, itulah fujur tadi. Saya berikan rumus cepat ya. Setiap ada baik di takwa, pasti ada lawannya di fujur. Ada lawannya. Misal, jujur itu di takwa. Baik, pasti ada lawan, dusta. Tempatnya di mana? Di fujur. Ya. Supaya lebih optimal ya. Duduk aja, lihat, fokus baik-baik. Biar saya ngapus. Stop. Supaya saya hisabnya lebih ringan insya Allah hari kiamat. Antum yang hati-hati nih. Ya Allah, saya sudah datang sendiri, merangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Jamaah hanya duduk, lihat, catat, dan berharap masuk surga. Bismillah. Ini satu, ini dua. Ini nafas. Nafas. Wa nafsi wa ma sawwa. Fa'alhamaha fujur. Di sini ada fujur. Sila taqwa. Fujuraha wa taqwaha. Taqwa. Bisa sekap gini ke atas. Ini gambaran dari alif, kasih tegak sini. Perhatikan baik-baik. Fokus. Ini fujur, lawan dari takwa. Jadi kalau di sini kumpulan sifat positif yang baik-baik, ada jujur, ada sabar, ada rendah hati, dan seterusnya. Maka di sini ada lawannya yang memancar, membawa sifat lawan dari ini sehingga terasa tidak baik, seperti negatif. Nah, sifat positif dan negatif terbawa dalam keseharian kita. Unsur kehidupan itu positif negatif. Anda punya mainan robot-robotan pakai baterai, akan positif dan negatif. Kalau nggak ada negatif, nggak hidup. Nggak ada positif pun nggak hidup. Alhamdulillah. Ya, nah ini akan selalu seperti itu. Karena bawaan di dalam diri kita pun kehidupannya seperti itu. Yang memancar pada sifat baik, pancarannya itu kalau material namanya infajar. Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Kalau pancarannya membelah sesuatu yang gelap misalnya jadi terang, atau merespon sesuatu yang positif, itu fajar namanya. Makanya sholat pertama saat bangun tidur, saat sinar matahari membelah kegelapan malam disebut fajar. Quran surah 17 ayat 78. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tapi kalau pancarannya sifat yang tidak baik, dirasakan kurang positif, fujur namanya. Ini huruf sama, tapi kalimat harokat bisa berbeda, makna bisa tidak sama. Laha dengan alaiha tidak sama. Kasabat dengan iktasabat itu beda. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu tidak sama. Ya, raghiba fi dengan raghibaan itu beda. Sama-sama raghiba, fi senang, an benci. Takwa akumulasinya ini, lawannya ini. Nah, sekarang tugas kita bagaimana menghidupkan yang takwa, menekan yang fujur. Jelas? Ini ada supporter yang mensupport kita supaya ini bisa muncul ke permukaan. Namanya malaikat. Karena itu, setiap ada amalan yang mensupport takwanya supaya muncul, seperti sholat, takwa supaya hidup, puasa, takwa supaya naik, itu pasti malaikat ikut support. Contoh, paling cepatnya begini, ini pasti dirasakan. Panggilan sholat itu apa namanya? Adzan. Ketika adzan dikumandangkan, kalau ada iman dalam hati kita, pasti terkonfirmasi. Makanya sebelum kalimat sholat, iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Nah, iman itu nanti konfirmasinya akan muncul ketika dipanggil untuk menunaikan sholat. Ada di mana ayatnya? Al-Anfal. Ayat berapa? Kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ingat, qulub jamaknya qalbu. Di dalam qalbu ada nafas. Orang beriman itu ciri standarnya, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran di hatinya. Getaran itu getaran iman, beda. Tidak sama dengan ketika Anda di jalan, pelanggaran, lihat polisi, ada getaran juga tuh. Itu bukan getaran iman. Baik, balik lagi.
ada getaran. Maka ketika dikumandangkan Allahu Akbar, ada rasa kan dalam hati? Pernah nggak ada semacam bisikan positif pada diri kita dengan mengatakan sudah adzan, siap-siap. Nah itulah tugasnya malaikat. Jelas? Tapi setelah adzan itu selesai, tiba-tiba suka ada bisikan, baru adzan kok belum qomat. Pernah begitu? Itu ada hadisnya di Abu Daud nanti. Fa'idha thuwiba fa'ada. Kalau adzan selesai, balik lagi setannya, namanya khanzab. Setan balik lagi. Nah itulah provokatornya setan. Di sini ada supporter, di sini ada provokator. Setan. Perhatikan baik-baik. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali. Jadi setiap aktivitas kehidupan kita, kita akan selalu menemukan keadaan hati ini terbawa pada dua suasana. Anda pun waktu mau ke sini kan masih ada pilihan tuh. Berangkat enggak gitu kan. Ustaznya datang enggak gitu kan. Tadi kan waktu nunggu, terus Ustaz Surya kan ngasih pengarahan, kan Anda masih lihat jam tuh. Terus Ustaznya datang enggak ya gitu ya. Itu kan selalu begitu. Nah karena tidak tentram, ada gejolak, bahasa Arabnya disebut koluba. Tempatnya disebut kolbu. Tempat nafasnya disebut dengan kolbu. Cara kita supaya bisa menekan ini, agar lahir ini, takwa, itu disebut tazkiyah itu. Maka lanjutkan ayatnya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man zakkaha. Zakka. Pakai fi'il madhi di sini supaya cepat dan fungsinya kuat. Jadi kalau pengen betul-betul jadi orang baik, maka komitmenlah yang kuat dan cepat untuk membersihkan, menyucikan, terjemahannya. Nyuci, supaya yang fujurnya dialihkan ke takwa. Saya tanya sama ibu deh bu, maaf ya bu, kalau nyuci itu buang bajunya atau buang kotorannya? Ih kotor, nggak ada begitu kan? Pasti buang kotoran kan? Nah, ini kita diajak berpikir, makanya saya bilang, jadi orang Islam itu pasti pintar. Karena bahasa Quran itu menstimulasi otak kita supaya terus berpikir jadi pintar. Nah, karena itu, kenapa harus ada nyuci? Karena ada kotoran. Kenapa dicuci? Supaya bersih. Sampai sini paham nggak? Kenapa dicuci? Supaya kotorannya apa? Hilang. Muncul apanya? Bersihnya. Karena ibu nggak mungkin nyuci baju bersih. Ibu kurang sehat kalau begitu. Yang dicuci itu yang Nah, cara berpikirnya, Allah mendatangkan yang kotor itu bukan ingin menjadikan baju kotor, bukan. Tapi supaya muncul bersihnya. Hah? Ulang. Allah mendatangkan, menciptakan kotor. Bukan ingin membuat baju itu kotor. Tapi supaya diketahui bersihnya. Sebab kalau tidak ada yang kotor, nggak ketahuan bersih. Nyuci itu cuma wasilah saja. Kalau tidak ada kotor, kita nggak tahu itu bersih. Makanya didatangkan kotor supaya datang apanya? Bersihnya. Nah, terapkan kaidah itu ke sini. Seperti Anda mencuci, bukan menghilangkan bendanya. Ini bukan menghilangkan nafasnya. Meninggal kalau begitu. Ya. Yang diinginkan, didatangkan dusta itu bukan ingin menjadikan Anda pendusta. Tapi supaya muncul jujurnya. Diciptakan marah itu bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu. Tapi supaya naik sabarnya yang ada di ibu. Kita belum belajar hikmah nih. Belum belajar, karena kan rumah tangga itu selalu naik kelas. Ya, ibu mau naik apa turun? Nah, kalau mau naik, pasti tantangannya pun lebih besar. Kalau kesabarannya kecil, rumah tangga rusak, Bu. Karena Allah nggak mungkin ngirimkan ujian besar pada sesuatu yang kecil. Kalau Anda doanya pengen besar, ujiannya pasti besar. Caranya bagaimana? Kirimkan masalah-masalah supaya kesabarannya naik, sehingga ketika mengatasi masalah yang lebih besar, sabarnya sudah mulai bisa mengatasi ini. Itu maksudnya. Halo?
Ya. Jadi kalau Allah titipkan marah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Boleh jadi di depan itu ada persoalan lain yang melatih kesabaran supaya lebih kuat. Tuh. Jadi berbahagialah kalau suami sedang marah. Sedang suami marah. Kan? Lihat. Oh, Allah titipkan marah pada suami supaya saya sabar. Kan? Tenang aja. Insya Allah lebih. Nah, ntar juga lama-lama suami bingung sendiri. Tuh. Jadi gampangnya gini, cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Nah, balik gantian kita ya. Istri cemberut, suami, gitu. Pulang kantor, istri cemberut, aman. Apa? Yuk, kasih gelang 2 kilo. Oh, itu selesai masalah insya Allah. Ya teorinya begitu, tapi prakteknya kan nggak semudah itu. Ustadz juga sama saja. Makanya jarang ada ustadz ceramah begini, bawa istri itu jarang. Ini live ya? Ya. Itu ya. Nah itulah zakat itu. Nah, kenapa pakai ya zakat untuk memotivasi kita cepat? Walaupun pada dasarnya kita selalu mengalami tahapan-tahapan. Nggak ada yang langsung sempurna. Dan kalau sedang belajar jadi orang baik, nggak usah pedulikan pada berbagai macam komentar yang dialamatkan pada kita. Ini saya kasih rumus supaya enak ya. Gini, hidup itu nggak akan lepas dari cacian. Ingat baik-baik itu. Kata Imam Syafi'i, semua orang hidup pasti mengalami cacian. Allah pun dicaci, malaikat dicaci, nabi dicaci, ya, sahabat dicaci, tabi'in dicaci, ulama dicaci. Antum Tuhan bukan, nabi bukan, malaikat bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum nyampe. Terus nggak pengen dicaci, nah, kurang sehat. Ya, nah cacian itu ada dua, dari orang baik atau dari orang buruk, dari yang soleh atau yang salah. Kalau yang mencaci itu orang baik, maka Allah sedang menitipkan kebaikan pada orang itu supaya dia kembali berarah pada nilai-nilai kemuliaan. Ulama nih misalnya, ya, cacian ulama itu bukan kata-kata kasar. Biasanya nggak keluar dalam bentuk yang kasar. Dengan yang baik, yang lembut, kecuali pada kondisi tertentu dia tegas, tapi tetap tidak kotor keluar kata-katanya. Karena beda antara kotor dengan tegas itu lain. Nah, kalau ada ulama mengingatkan, sekalipun tegas misalnya, itu artinya dititipkan oleh Allah supaya kita kembali jadi baik. Tapi kalau ada orang yang terlihat tidak baik, mencaci Anda karena kebaikan Anda, itu artinya Allah titipkan pada orang itu untuk menetapkan bahwa Anda sudah jadi orang baik. Ya. Dulu Anda nongkrong-nongkrong misalnya, di tempat yang kurang baik, terus tiba-tiba ke masjid. Teman Anda bilang, soleh, ya. Padahal nama Anda Kevin misalnya kan. Nah, itu bukan celaan sebetulnya. Allah titipkan pada lisan orang itu yang menetapkan bahwa sekarang Anda sudah baik. Buktinya yang kurang baik pun tetap menyebut Anda baik. Jadi nggak usah marah. Kalau ditemukan pada diri kita, kita koreksi. Kalau tidak ditemukan, abaikan aja. Selesai. Jangan mencela yang sudah tercela. Dan nggak usah langsung bikin status. Alhamdulillah ditetapkan jadi baik. Memang Allah Maha Adil. Nah, kurang kerjaan. Ya. Tidak aman. Apa saya juga aman dari itu? Tidak. Coba lihat di media sosial tuh. Yang mencela ada. Ya, yang ini ada. Tapi kan untuk apa? Kita abaikan saja. Ya, kalau merasa ya perbaiki. Tidak merasa ya tidak usah. Saya dilaporkan Ustadz. Itu si Fulan mencela. Padahal dia juga dulu dengan Ustadz begini. Alhamdulillah saya terhormat. Terhormat. Nasabnya ke Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i pernah dihujat oleh seseorang, muridnya mengadu. Imam Syafi'i orang itu depan Anda senyum-senyum, di belakang itu menghujat. Alhamdulillah. Berarti saya berwibawa katanya. Alhamdulillah saya berwibawa. Kok bisa? Karena dia masih menghormati saya di hadapan saya. Dan hanya bisa membicarakan itu di belakang saya. Berarti saya berwibawa. Ya, jadi maksudnya apa? Bikin santai aja kehidupan itu. Ya, bikin santai. Gak apa-apa kalau pindah kepada hal yang lain yang tidak kita sepakati, gak apa-apa, hargai saja.
Ya, kan rumusnya sederhana kan? Ya. Sekarang hari apa? Ahad ya, Ahad Minggu ya. Kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Ya, pusing. Ya udah, Bismillah. Selanjutnya dua. Masih ada waktu ini? Alhamdulillah. Dua. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nomor dua. Ada tiga sifat kan? Satu, niatkan untuk berusaha menjadi pribadi yang baik menurut Allah dan Rasul. Ingat standarnya itu ya, Allah dan Rasul. Jadi bukan menurut orang. Nanti kalau menurut orang standarnya standar ikut siapa? Kalau ikut kajian ini jadi baik. Kalau nggak ikut kajian itu belum baik. Paham nggak? Oh ini kajian fulan bersama kita. Ah inilah orang ahli Quran. Ini yang nyunnah, yang lain belum. Ya, yang tidak sama kita belum. Nah itu belum standar. Standar itu ya standar Allah dan Rasul. Jelas sampai sini nggak? Nah, nanti kalau sudah hatam ini pelan-pelan kita nanti masuk ke fikih. Ya, ke fikih. Misalnya kenapa ada perbedaan ini dan itu kita turunkan tuh. Oh ini jalurnya ini dan sebagainya. Dua. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ay yahsul lahu ti'adhun wa inzijarun 'anil maharim. 'Anil maharim. Saya terjemahkan dulu. Aw yadzakkaru, atau ia berniat untuk menjadikan dirinya selalu teringat Allah. Dengan mendapatkan pengingat itu, fatanfa'ahu dzikra, maka ia mendapatkan banyak manfaat dari pengingat yang diberikan olehmu itu ya Muhammad. Yang kedua, niatkan belajar kita untuk berzikir kepada Allah. Nanti dirinci zikir itu apa. Ya? Jadi satu, niatkan merubah diri kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Yang kedua itu niatkan untuk meningkatkan zikir kita kepada Allah. Apa itu zikir? Ingat. Apa itu ingat? Zikir. Ya. Kamu zikir nggak? Kemarin kan kita ketemu di PIM. Kamu ingat nggak gitu ya? Aduh, aneh aja. Kan nggak bisa begitu juga gitu ya. Harus pada tempatnya. Zikir itu seluruh aktivitas yang menjadikan kita terkoneksi dengan Allah. Teringat Allah. Zikir, kullu amalin zikir. Setiap perbuatan, sudah? Yusiluna ila rahman, yang menyambungkan, mengoneksikan diri kita dengan Allah. Intinya amalan yang menjadikan kita selalu ingat dan dekat dengan Allah. Ada kata dekatnya ya, bukan hanya ingat. Ini bentuknya ada dua. Ya. Yang dua ini nanti wujud penamaannya satu. Saya sebutkan yang duanya dulu ya. Satu, dari dua ini, satu. Meningkatkan semua jenis yang ma'ruf. Ma'ruf itu dalam arti ibadah-ibadah ritual. Ibadah sifatnya ritual. Jadi ini disebutnya ibadah, ada yang sifatnya ritual. Contoh, sholat. Sholat itu disebut zikir dalam Quran. Dalilnya dari mana? Kita rinci ya. Misalnya sholat. Dalilnya Quran surah ke-13, ayat ke-28. Tafsirnya di Quran surah ke-20, ayat ke-14. Yang di Quran surah 13, Ar-Ra'd ayat ke-28 kita hafal, ala bidzikrillahi tatmainnul. Yakinkan pada dirimu dengan engkau meningkatkan zikir kepada Allah, dampaknya ke hati semakin tenang. Bagaimana cara meningkatkan zikir itu? Salah satunya lewat sholat. Sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Salat disebut zikir. Nah, contoh lagi, Quran. Quran itu zikir. Jadi kalau kita baca Quran, kita sedang ibadah ini. Makanya setiap hurufnya berpahala. Dan diupayakan sebaik mungkin penampilannya. Memang boleh baca Quran tidak berwudu, tapi paling bagus berwudu, menghadap kiblat, karena sedang ibadah. Dan merasa dilihat Allah, diperhatikan, diawasi. Fokus ke sini. Dari mana tahu Quran itu zikir? Dalilnya Quran sendiri, surah ke-15, misalnya Al-Hijr. Ayat berapa? 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini Quran disebut zikir. Mau membaca, mau menghafal. Menghafal itu, kalau sudah hafal, terus kita ngulang-ngulang itu nilainya 4 kali dibandingkan bacaan biasa. Orang yang menghafal Quran, fadilahnya 4 kali lebih tinggi dibanding orang yang sekedar baca. Dari mana taunya? Quran surah ke-54. Ayat berapa? 17. Berapa lagi? 22. Berapa lagi? 32. Berapa lagi? 40. Hitung. 1, 2, 3, 4. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, ini menghafal itu lebih tinggi nilainya 4 kali. Nanti kalau saya mau rinci bisa dengan hadis. Misalnya pahalanya, kalau baca kan sekali baca, kalau menghafal dibaca berkali-kali. Ya, nanti pendampingan malaikatnya, kalau saya detilkan terlalu panjang waktunya. Karena yang saya ingin tekankan sifat ini saja. Doa ibadah bukan? Ada. Makanya jangan sembarangan berdoa. Harus sampai ke hati ke sini. Jangan cuma di mulut, jangan cuma di lisan. Sampaikan ke dalam jiwa supaya menyentuh. Dari mana taunya itu zikir? Quran surah 7. Ayat berapa? 205. Makanya ngaji ya, ngaji yang betul. Menghafal. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan berzikir, doa. Maksudnya apa? Kalau doa, koneksikan dengan Allah supaya khusyuk. Ini belum nyambung, sudah doa. Kita itu umat yang baru bangun tidur sudah berdoa. Nggak ada di muka bumi manapun yang baru bangun tidur sudah ingat Allah, tuh nggak ada. Kecuali orang Islam. Kalau nggak percaya silahkan, bangun tidur itu sudah doa. Tuh. Cuman kadang-kadang doanya nggak nyambung. Dalam keadaan belum sadar. Bangun nih. Alhamdulillah sih. Ya nah. Udah mah. Amatanah tuh panjang amatanah. Saya nusyuk. Bangun jam 3 pas sadar jam 5 tuh. Okay. Ya, karena yang dibaca itu bukan dalam keadaan sadar. Makanya Nabi mengajarkan kalau bangun tuh di Sunan Abu Daud tuh, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas. Kalau bangun tuh duduk dulu biar tenang, darah mengalir bagus. Ya, makanya kenapa miring itu supaya saat bangunnya lebih mudah. Terlentang tuh bebannya berat. Makanya kalau mau bangun miring dulu, bangun, duduk dulu sebentar, biar ngalir dulu, darahnya ngalir. Setelah itu hilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang bersih. Nanti ada hadis lain. Kalau Anda bangun dari tidur, cuci tangan itu yang diduga kotor karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Nah, jadi pas kita bangun dengan bagian tangan yang bersih. Bersihkan dengan baik, setelah itu baru baca doa. Ya, baca doa. Dari dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan yang masih mengantuk. Jadi kalau kita urutkan, bangun, duduk dulu, kemudian hilangkan bekas ngantuk, berdoa, baru baca yang 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Bu ya, bangun tidur, terus duduk. Ibu nggak ingat baru aja saya sebutkan. Guru-guru TK tuh perbaiki liriknya ya. Tidak ada orang bangun tidur langsung mandi tuh, nggak ada. Bangun mandi, dia ketiduran di toilet itu kalau gitu. Bangun tidur, terus duduk, tidak lupa hilangkan kantuk. Itu udah teruskan nanti ya. Nah ini zikir, doa itu zikir, baca Quran zikir, menghafal zikir, sholat zikir. Habis sholat kan kita zikir kan? Zikir. Di situ nanti ada bab, ada zikir, ada doa, ada salaman di akhir, ada. Semua kumpul, tinggal prioritasnya aja.
Ya, begitu selesai sholat, zikir, kenapa didahulukan istighfar? Ya, nah karena kita mengoreksi diri, khawatirnya saat sholat tadi belum nyambung dengan Allah. Ingat-ingat yang lain, lisannya Allahu Akbar, di pikirannya itu motor Allahu Akbar, sendal Allahu Akbar, pakaian Allahu Akbar. Nggak nyambung. Setelah itulah ba'da sholat kita langsung sadar itu, kita zikir, ingat sama Allah, istighfarlah kita. Itu yang dimaksud Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir, koneksikan diri Anda. Yang belum konek, sambungkan. Jelas? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, di situ kum. Dah, ini pelan-pelan. Sekarang apa kaitannya dengan itu? Kalau Anda mau datang ke majelis ilmu, bagaimanapun keadaan diri Anda, statusnya apa, Anda ingin jadi orang baik, maka materi pertama yang Anda niatkan untuk meningkatkan zikir kepada Allah. Maksudnya apa? Fokuskan. Mau belajar apa tuh? Sholat kah? Quran kah? Tentang doa kah? Ya? Tentang kalimat-kalimat thayyibah kah? Maka dari sini DKM masjid coba disusun supaya orang ngaji itu ada kurikulumnya. Gak lompat-lompat. Coba dibuat kurikulum yang pokok apa. Jangan-jangan selama ini sholat belum paham tentang sholat. Maka dibuat kajian misalnya spesial dalam sebulan fikih sholat saja. Supaya ketika orang datang tahu dia ingin dekat dengan Allah, yang dia pelajari apa? Bab ini. Untuk meningkatkan ibadah ritualnya. Kalau ini sudah bagus, nanti ada dampaknya, muncullah akhlak. Evaluasi pada diri kita. Ini kan tiap hari dipakai ruku, sujud. Kan gambaran tunduk patuh sama Allah. Makanya disebut muslim. Yang tunduk patuh sepenuhnya. Sami'na wa ta'na. Jadi tunduk, kalau Allah suruh mata begitu, tunduk. Itu muslim namanya. Lisan diminta sama Allah berkata yang begini. Kalau nggak begitu jangan berkata. Patuh. Itu muslim namanya. Itu sami'na wa ta'na, dilatihlah dalam sholat. Nanti pasca sholat cek. Betul nggak tunduk? Betul nggak patuh? Itu poinnya. Bagaimana cara mengukur itu? Nanti ada bab yang lain dalam kajian ilmunya. Makanya ilmu disandingkan dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena tetap ukuran standar ilmu itu ada akhlaknya juga. Di Quran surah 58 ayat 11. Nah ini bagian pertama berzikir. Jadi kalau Anda mau ikut kajian, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu. Sudah nyambung belum dengan Allah? Dulu ada orang yang minta jihad. Pengen berangkat. Turun ayat itu sederhana. Perbaiki dulu sholatmu, kata Allah. Itu. Perbaiki sholatmu. Belum nyambung dengan Allah, sudah ingin tampil. Ya, nggak sekolah pengen ikut ujian gitu, kan repot. Supaya menjaga hatinya, meluruskan dengan baik dan sebagainya. Ini latihan. Nanti dampaknya banyak. Sholat tuh cabangnya banyak. Ke pribadi, ke keluarga. Keluarga tuh sebagai anak, sebagai suami, istri, ayah, ibu, nenek, kakek, kerabat, banyak sekali. Belum kalau dengan Quran. Kalau sudah jadi Quran tuh, wah indah. Tidak ada satupun pelajaran terkait Quran kecuali semuanya keindahan. Anda mau ngaji tajwid, ya, mau ngaji tahsin, semuanya indah. Kalau benar-benar belajarnya ya dengan pemahaman. Saya tuh agak kurang cocok kalau belajar cuma sekedar hafalan. Walaupun itu nggak salah. Biasanya kami suka turunkan. Misal, kalau pembahasan huruf nih, huruf ya, huruf itu bukan sekedar kita bisa mengucapkan huruf. Tapi kalau benar kita bisa kuasai itu dengan jalan keluar hurufnya, kita telah menguasai semua sumber suara yang berpotensi dikeluarkan dalam diri kita. Dampaknya apa? Mau menguasai bahasa apapun lebih mudah dan cepat. Itulah rahasianya kenapa ahli-ahli Quran di zaman Nabi itu hitungan hari menguasai bahasa asing. Ada yang menguasai bahasa Persia cuma 3 hari. Karena semua sumber suaranya sudah dikuasai. Ya, makharijul huruf, tempat keluarnya suara yang ada 17. Dibagi ke dalam 5 bagian pokok. Ya, jadi kalau kita bisa keluarkan dengan baik, misalnya di sini ada A dengan H, itu di sini. Adnal halaq. Naik sedikit ke sini ada H dengan Ain, H dan A. Di sini naik lagi ada Kha dengan Gha. Nanti ke atas tuh ada Qaf, ya. Kemudian ada Kaf, terus sampai ke Ba. Ke depan Waw dengan Ba, ya. Ke depan ini Mim, Waw dan Ba, dia keluar. Tinggal tambah dengung. Kalau semua itu bisa kita kuasai,
dan dengan benar cara mengucapkannya, itu bahasa apapun mudah. Karena semua suara sumbernya dari situ. Itu diantaranya. Ya makanya orang dulu itu begitu ketat gitu kan? Itu sampai terus Anda asal tahu huruf, kalau harokat gampang Bu. Rumusnya sederhana. Ayu apa? Itu aja. Ayu itu singkatan A I U. Kalau di atas agak miring pasti A. Kalau di bawah miring pasti I. Kalau ada bulatan ada ekornya pasti U. Itu aja. Kalau huruf apa? A miring gini A. 2 kali A. Ya. Bawah I. 2 kali I. 3 kali I. Gitu kan? Atasnya U. Gitu aja. Nanti hurufnya matikan aja supaya tahu di mana tempatnya. Misalnya ba, di mana ba itu? Matikan. Oh di sini. Beda di sini. Ya, beda misalnya apa lagi? Da, tuh, ketika Anda bilang ba dengan dal, beda. Makanya orang Arab itu berbicara dengan ayu mengakhiri dengan sukun. Hidup ayu mati syahdu. Bukan. Hidup ayu, bacalah kalimat di awal dengan hidup. Kalau bukan a, i pasti u. Mati syahdu, syahdu itu sukun bahasa Arabnya. Matikan bagian terakhir dengan sukun, gak usah bingung. Karena nggak ada harokat di akhir. Kalaupun ada, itu penanda. Tetap ketika dibaca, mati. Sekalipun Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya mi pakai i. Tapi kalau Anda baca berhenti di situ, mati. Sukun, syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Nggak ada yang hidup semuanya, kecuali disambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mati. Nggak ada orang baca Quran saat berhenti hidup tuh nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Pasti nggak ada. Ya. Nah itu ngaji Quran begitu tuh nikmat. Mau ke anak-anak, mau dibikin harakat, mau dibikin saling kenal. Dulu kan kita ngaji begitu tuh. Ya, saat-saat belum ada Google. Ya, saat orang belum banyak pasang status. Saat belum banyak ibu-ibu menantikan komen, kan? Ya kan? Fata fata fa lam doma lu apa lu. Ya, banyak lah. Ya Allah, kenapa nyambung ke situ tuh? Duduk, lihat, catat, tahu. Suk surga, Masya Allah. Antum kurang nikmat apa lagi hidup tuh? Masih ada waktu? Masih ada. Dah, 2. Ini kan baru 1. 2, zikir itu tadi. Tarkil maharim. Meninggalkan semua yang dilarang. Mengerjakan semua yang diperintahkan. Amr bin ma'ruf, sifatnya ritual, nanti turunannya akhlak. Makanya dibagi lagi nanti ada akidah, turun ke ibadah, dipraktekkan dalam muamalah, dihiasi dengan akhlak. Nah, di antara bentuk zikir yang kedua adalah tarkur maharim, meninggalkan yang dilarang. Nahyu anil munkar. Itu bentuk zikir. Jadi ketika, maaf, Anda meninggalkan sogokan, ada yang nyogok, Anda tolak. Ya, menghindari korupsi, itu sedang berzikir, ada pahalanya. Jangan dikira pahala itu pada sholat saja, tidak. Ya, menahan amarah, kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu ada pahalanya. Dan ada masa-masa meninggalkan maksiat itu lebih besar pahalanya dibandingkan mengerjakan ketaatan. Misalnya, maaf ya, sekarang ini kan peluang bermaksiat tinggi sekali. Ketika Anda berjuang, ribat, menjaga diri kita supaya tidak terikat dengan maksiat, itu pahalanya melimpah. Di saat-saat tidak mudah menghindari maksiat. Ya, ini handphone tuh yang dibawa-bawa kan, belum tentu ketika antum melihat tuh semuanya kelihatan baik. Muncul iklan yang nggak baik, muncul macam-macam dan sebagainya kan, ikut algoritma kan. Jadi jangan, Ustadz kenapa channel Ustadz ada iklan begini? Anda pernah buka apa sebelumnya? Algoritmanya ngikut. Nah ketika itu muncul di hadapan Anda, itu kan ada pahala untuk menghindarinya. Jauhi. Seperti ketika ada pengajian baik, ada potensi pahala untuk mengikutinya.
Itu jangan dikira ketika Anda skip itu tinggalkan, itu nggak ada pahalanya. Ada kalau niat Anda berzikir kepada Allah. Di kantor ini nggak mudah nih. Ini ada tawaran ya, jujur aja nih, langsung aja nih. Gaji 5 juta, tapi meninggalkan sholat. 1 juta, tapi tetap sholat. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas. Saya dari awal ingatkan. Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena ada tantangan nanti untuk sekedar jadi penjaga toko, ninggalkan Jumatan. Ada kondisi begitu. Dan yang paling aneh itu begini, dia sadar yang ngasih rezeki Allah. Dia tahu Allah yang ngasih rezeki, tapi dia meninggalkan perintah Allah. Kan nggak nyambung. Kan jaka sembuh minum bandrek itu. Meriang. Nggak sehat. Tidak sehat. Nah, jadi ini yang kedua, ketika dalam kehidupan kita ada kondisi untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang, maka itu termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahsullahu ti'adhun wan zijarun 'anil maharim. Dia datang kepada Nabi untuk dijelaskan yang nggak boleh menurut Islam itu apa. Maka ini manhaj kita. Tidak hanya belajar itu yang diperintahkan, yang dilarang juga pelajari. Apa aja yang dilarang? Ada sab'ul mubiqat, urutan pertama, 7 yang mengantarkan pada kecelakaan besar. 1 apa? Syirik. Asyirku billah. Awas, syirik itu sekarang cabangnya banyak. Ya. Dari cabang-cabang yang kelihatan langsung, sampai cara mengatasi hujan tuh bisa ada syirik di dalamnya. Kenapa melemah suaranya? Sampai cara mengatasi hujan pun itu bisa syirik. Tuh. Awas, hati-hati. Syirik itu kalau nggak tobat sampai meninggal, itu nggak bisa dibayar dengan apapun karena jaminannya langsung neraka. Ya, inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Syirik itu kalau nggak tobat dan dia meninggal, peluang diampuninya tidak ada. Ya, makanya selama hidup berusaha untuk tobat. Nanti babnya banyak, nggak kerasa, halus-halus gitu, halus-halus. Semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kalimat sudah aneh-aneh itu. Ya, yang betul itu hormati keyakinan orang lain. Jangan diganggu. Hormati masing-masing ibadah, saling menyayangi dalam keduniaan. Rukun dalam ibadah itu tidak harus dicampurkan. Dihormati lakum dinukum. Jadi, ini saudara-saudari kita yang Kristen akan kedatangan paus, hormati. Biarkan dengan ibadahnya, jangan ada yang mengganggu, berikan kelancaran, kemudahan, tapi tidak harus ikut-ikutan. Jangan dicampur-campur, jangan paksa juga yang non-muslim harus ikut-ikut ke ritual orang Islam. Bukan begitu caranya, itu bukan toleransi beragama, itu campur aduk paham baru, keyakinan baru itu. Nah, tergabung di dalamnya sifat syirik itu, nanti bahaya. Saya bertanggung jawab dengan kalimat ini. Kalau urusan akidah tegas saya. Karena di situ ada bahaya yang luar biasa. Kalau akidah itu saya tidak ada toleransi dalam konteks toleransi yang diberikan ringan-ringan yang membahayakan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance. Maksud zero tolerance itu adalah saling menghormati, saling menjaga ya dalam kedamaian, dalam konteks lakum dinukum waliyadi. Jelas sampai sini? Nah, jadi jangan sampai adzan sholawatan di tempat ibadah orang lain. Yang orang lain juga bingung, ngapain adzan di sini gitu kan? Ya, di masjidnya kehilangan yang adzan. Tetapkan dengan cara yang benar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi dalam pekerjaan tuh? Minta sama Allah. Ada masalah jangan pergi ke pohon. Ya. Jangan cari benda-benda aneh. Ya. Ini kalau saya ngambil air di tempat ini akan dimudahkan urusan saya. Iya, kalau Anda haus, dimudahkan urusan haus Anda. Hilang hausnya kalau Anda minum. Ya, tapi kalau Anda bawa dalam urusan yang Allah segala pemilik kuncinya, bahaya. Urusan hujan, udah banyak, nggak hujan-hujan, istisqa. Niatin yang benar, banyak istighfar. Kalau pengen hujan itu dialihkan, berhenti. Ada hadisnya di hadis Muslim, lengkap dengan ayatnya, dengan hadisnya, dengan caranya. Ya, koneksinya langsung dengan Allah, dikasih caranya melalui Nabi. Jadi nggak usah aneh-aneh. Kalau punya panci, buat masak aja. Ya, nggak usah apa bahasa Rusia tuh ditakol-takol. Udah. Ya, maaf ya dukun-dukun tobat, ayo. Tobat. Ini karena saya sayang. Kan dukun itu bukan profesi.
Ya, nggak apa-apa, kayak itu disampaikan saja kan karena sayang. Kalau nggak disampaikan itu salah. Ya, kemudian apalagi pembunuhan, kayaknya gampang benar sekarang itu. Dianggap ringan, itu dosanya besar loh. Membunuh itu, kalau direncanakan sengaja, korbannya orang beriman, itu dia seakan memesan 5 hal yang sangat berbahaya. 5 itu ada di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-93 tuh. Hati-hati ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang merencanakan pembunuhan dan korbannya satu orang, dia beriman lagi. 1, fajazauhu jahannam. Dia sedang pesan kapling di neraka jahanam. Awas, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Gak akan keluar tuh. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. Wa la'anahu, 4, dilaknat oleh Allah. 5, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, sudah di neraka jahanam dijanjikan siksanya berlipat. 5. Kalau ada ancaman tinggi berarti extraordinary crime. Bahaya. Makanya pulang dari luar negeri naik pesawat, di perjalanan pramugari saat akan masuk daerah Indonesia, wilayahnya diumumkan, jangan bawa narkoba. Penaltinya bisa death, hukuman mati. Kenapa ada hukuman mati? Karena perilakunya membahayakan. Makanya di Korea Utara, di Cina misalnya, korupsi hukuman mati. Di Korea Utara hukuman matinya lebih ngeri, pakai rudal. Gitu. Jadi kalau masih ada yang pengen korupsi, yang pengen dirudal. Ya, kenapa? Untuk menghambat supaya tidak nekat melakukan itu. Jadi ketika ada hukum di Islam itu ketat, supaya muncul ketentraman, harmoni, dan kehidupan. Itulah kenapa ketika kisos itu muncul untuk menghadirkan kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau engkau mikir tahu esensi hidup, di situ ada kehidupan, bukan ingin potong orang, bukan ingin pancung orang, bukan, tapi supaya menyadarkan orang jangan berlaku begitu. Kalau tetap berlaku begitu ya memang pengen dipancung kayaknya. Ya cuman pengen ditembak, cuman pengen dihukum begini. Kalau masih nekat, jadi hukuman yang extraordinary itu jangan ditipis-tipiskan sehingga dianggap sebagai perbuatan yang biasa. Korupsi hukuman 20 tahun, peluang remisi 10 tahun, peluang dikurangi, peluang ada gerasi, ya dianggap biasa. Dihitunglah menjadi proyek. Kalau kalau si fulan ini korupsi 300 miliar, maka akan masuk penjara, udah dihitung dulu 20 tahun, ada remisi, kemungkinan ini 20 jadinya 8 tahun. Biaya untuk tinggal 8 tahun di situ segini. Oh, dari 300 kepakai 100, untung 200. Untung disebutnya tuh. Jadilah korupsi sebagai proyek. Dipotong nanti nih gitu ya. Video. Ini kan bahaya. Makanya ini kita belajar tarkul ma'asi, zikir, datang ke pengajian supaya dekat dengan Allah, ibadahnya naik, maksiatnya hilang. Makanya muncul fikih-fikihnya, boleh di masjid kaji fikih bisnis. Yang hadir yang pebisnis, pedagang supaya ngaji. Yang dilarang itu apa? Apa itu riba? Kenapa nggak boleh riba? Jenis riba apa? Dampak riba ke pribadi apa? Ke rumah tangga bagaimana? Di akhirat seperti apa? Dipelajari. Cara berbisnis tanpa riba bagaimana? Kumpul, bikin ekosistem. Ya, bikin kelompok. Teman-teman yang pengen bekerja dengan baik. Nanti kalau itu jadi baik, ribanya hilang, semua jadi baik. Apa bahayanya menipu? Apa bahayanya berdusta? Mau online, mau offline tetap nipu. Itu. Bahayanya apa? Itu dampaknya banyak loh. Harta-harta yang haram dan sebagainya itu ada. Keperilaku berpengaruh. Nah, kalau kita mengaji seperti itu, dijaga dari maksiat jadi baik, terkoneksi dengan Allah jadi mulia. Itu yang dimaksudkan tuh itu. Itulah yang dilakukan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Datang kepada Nabi dengan niat jadi orang baik, pengen belajar tambah ilmu, pengen belajar tambah taat, menghindari maksiat. Sempurna. Nah, tinggal yang ketiga ini. Puncaknya pada yang ketiga, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kan ayatnya baru sampai situ tadi dibacanya. Aw yadzakkaru fatanfa'ahul. Nah, cuma yang kedua ini harus pakai iman. Saya ulangi, yang kedua harus pakai apa? Karena nggak mungkin orang mau ngaji begini kalau nggak ada iman. Dari mana taunya? Az-Zariyat ayat berapa? 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Ingatkan dengan zikir karena hanya zikir yang bermanfaat bagi orang beriman. Nah, semoga kita digolongkan pada orang beriman itu. Oke?